Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Jatim News Today, Breaking News, update COVID-19 yang siang hari ini juga disiarkan serentak oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur bersama dengan Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk hari ini di edisi hari Selasa ya 25 Agustus 2020 kita akan update kabar terlebih dahulu dari Sidoarjo bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Tidak pakai masker malam-malam dihukum nyapu jalan. Selengkapnya bersama dengan Karina. Silakan Karin. Ya, terima kasih Tika dan sahabat pendengar di Jawa Timur. Sebagai upaya pelaksanakan Impres nomor 6 tahun 2020, Polri bersama TNI dan Satpol PP di wilayah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan penindakan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pada Senin 25 Agustus 2020 malam kemarin, petugas gabungan tersebut berhasil menjaring puluhan warga yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. AKP Sugeng Sulistiono selaku pengawas kegiatan mengungkapkan kegiatan ini menyasar sejumlah warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kompleks Gor Delta Sidoarjo dan sepanjang Jalan Pahlawan Sidoarjo disisir puluhan petugas gabungan tersebut. Kegiatan ini menghimbau masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain untuk menghimbau masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan, kegiatan ini dilakukan untuk membubarkan kerumunan di sejumlah warkop, tempat nongkrong, dan ruas jalan. Sugeng menambahkan kegiatan yang dimulai pukul 9 malam ini sedikitnya ada 25 orang yang terjaring razia. Mereka yang terjaring diberi hukuman berupa sanksi sosial sebagai bentuk efek jerah. Sanksi itu diantaranya dalam membersihkan fasilitas umum di depan kantor pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan membersihkan sampah di sekitar Taman Makam Pahlawan yang berada di Jalan Pahlawan. Usai menjalani sanksi, puluhan warga itu kemudian diberi masker oleh petugas dan diwanti-wanti agar tidak mengulang lagi perbuatannya. Tindakan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan ini juga dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Tika. Ya, terima kasih Karin untuk update kabar dari Sidoarjo, dan sahabat kita juga akan bergabung bersama Dea Maundia dari Ralita FM ya. Dari Ralita FM Pamekasan yang akan mengabarkan bahwa pasien positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan yang dirawat tersisa 26 orang. Dea, silakan dengan info selengkapnya. Baik, terima kasih Atika. Pasien positif COVID-19 yang dikonfirmasi telah sembuh di Kabupaten Pamekasan bertambah 2 orang. Dengan total pasien sembuh sebanyak 224 orang, sehingga jumlah pasien positif COVID-19 yang sedang dirawat tersisa 26 orang. Sigi Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan, ia mengatakan 2 orang pasien COVID-19 yang terkonfirmasi telah sembuh, diantaranya berinisial A dengan usia 28 tahun, asal dari Kecamatan Pademau, dan inisial E usia 28 tahun asal dari Kecamatan Palengaan. Sigi menambahkan, selain ada pasien yang sembuh, dikonfirmasi juga ada warga Pamekasan positif COVID-19 yang yaitu sebanyak 2 orang, dan keduanya berasal dari Kecamatan Palengaan. Di antaranya berinisial A dengan usia 34 tahun dan inisial T berusia 48 tahun. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 817 orang, di antaranya sedang dalam pengawasan 33 orang, selesai pengawasan 738 orang, dan meninggal dunia 46 orang. Sedangkan jumlah positif COVID-19 sebanyak 277 orang, di antaranya sedang dirawat 26 orang, telah sembuh sebanyak 224 orang, dan pasien meninggal sebanyak 27 orang. Demikian saya Dea Maudi, Ralita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika.
Ya, terima kasih Dea Maudi dari Lalita FM Pamekasan yang sudah bergabung dengan kita untuk updatekan kabar dari Pamekasan. Selanjutnya kita akan update kabar juga dari Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Tambah 2 kasus konfirmasi positif COVID-19 dan tambah 2 sembuh di Kota Madiun. Kiki, silakan info selengkapnya. Ya, Kiki untuk laporan selengkapnya silakan. Ya, belum bisa terdengar suara Kiki Desilia dari Madiun. Ya, oke. Baik, belum bisa tersambung bersama Kiki Desilia ya dari Suara Madiun. Ya, Kiki silakan. Oke, kita bergeser bersama dengan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Sempat reaktif hasil swab 2 pasien negatif. Agustin silakan. Terima kasih Atika. Jumlah pasien COVID-19 yang diperbolehkan pulang kembali bertambah. Kemarin ada 3 pasien reaktif di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk yang sudah diperbolehkan pulang. Ketua Tim Penanggulangan Virus Corona RSUD Nganjuk, Dr. Maibudi Prasetyo SPP mengatakan 3 pasien tersebut diperbolehkan pulang karena hasil 2 kali swab negatif. Ada 1 pasien yang klinisnya baik juga dipulangkan. Karena saat di rumah, 3 pasien tersebut tetap diminta melanjutkan isolasi mandiri selama 10 hari. 3 pasien reaktif yang diperbolehkan pulang adalah perempuan berusia 28 tahun asal Pace, perempuan berusia 62 tahun asal Tanjung Anom, dan anak laki-laki berusia 10 tahun asal Ceret. Dan ketiganya tidak ada yang positif COVID-19. Sehingga pasien terkonfirmasi yang dirawat di RSUD Nganjuk ini tinggal 4 orang. Sedang untuk kasus suspek jumlahnya masih 11 orang. Total pasien yang dirawat karena kasus COVID-19 ada 15 orang. Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, hingga kemarin kasus konfirmasi positif masih tetap 279 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien yang masih dirawat ada sebanyak 50 orang dan sembuh sebanyak 197 orang, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 32 orang. Khusus untuk kasus suspek, menurut Henry ada tambahan 1 orang, jumlahnya kini menjadi 392 kasus. Jika 3 orang pasien di RSUD Nganjuk tersebut masih sebagai pasien selesai dipantau, jumlah selesai dipantau ada sebanyak 305 orang. Sedang untuk kasus kontak erat tidak ada perubahan, masih sama dengan hari sebelumnya, yakni 3.464 orang atau 3.464 kasus, sebanyak 180 orang diantaranya masih dipantau dan 3.445 selesai dipantau. Kembali ke studio. Oke, terima kasih Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Kabupaten Blitar bersama Risma Erina dari Persada FM. Pimpin rapat koordinasi, Bupati minta kegiatan Kabupaten Blitar gebrak masker dipersiapkan secara matang. Risma silahkan. Ya baik, pemerintah Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan juga camat di masing-masing wilayah pada Senin kemarin. Dalam agenda itu membahas terkait gerakan Jatim Bermasker atau Jatim 26 juta masker. Saat memimpin rakor, Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto meminta setiap OPD maupun camat untuk mempersiapkan kegiatan Kabupaten Blitar gebrak masker secara matang. Karena gebrakan ini menjadi salah satu motivasi agar masyarakat berdisiplin memakai masker di berbagai aktivitas. Untuk itulah ia menginstruksikan kepada OPD yang belum mengumpulkan masker segera dikumpulkan ke tim satuan tugas. Setelah masker terkumpul maka akan disalurkan ke masing-masing kecamatan untuk mensukseskan program gebrak masker. Bupati menambahkan rencananya kegiatan Kabupaten Blitar gebrak masker dilaksanakan serentak oleh seluruh camat, Muspika dan juga anggota PKK. Melalui gebrakan ini diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap anjuran dan protokol kesehatan. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kita kembali bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun yang akan mengabarkan bahwa tambah 2 kasus konfirmasi positif COVID-19 dan tambah 2 sembuh di Kota Madiun. Ya, Kiki silakan dengan laporannya.
Ya, oke. Baik, kita selanjutnya bergeser ke Gresik bersama Putri Rizkyana dari Suara Gresik. Gelar lomba kreasi layang-layang. IPNU Sekapuk Gresik tetap terapkan protokol kesehatan. Putri, silakan. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Gresik menggelar lomba layang-layang di lapangan Sarijaya. Kegiatan tersebut untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT Republik Indonesia yang ke-75. Sekaligus menghibur para pelajar yang selama ini belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Ketua Pelaksana Lomba Layang-Layang Fahrul Mugis mengatakan lomba ini untuk memeriahkan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. IPNU Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah menggelar kegiatan tersebut karena dari desa tidak membuat perayaan karnaval karena adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya lomba kreasi layang-layang diharapkan membuat anak-anak tidak jenuh selama liburan sekolah dan mengasah kreativitasnya. Masyarakat pun menyambut antusias kegiatan tersebut dan mereka memadati lapangan sepak bola Sarijaya. Sementara Rahmat Rafiq, tokoh masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Gresik mengatakan kegiatan para pemuda harus didukung untuk melestarikan permainan tradisional dan juga meningkatkan rasa persaudaraan, keakraban, gotong royong dan meningkatkan rasa nasionalisme di HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tak lupa menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna menekan angka penyebaran COVID-19, mengingat angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Gresik mencapai angka 40. Saya Putri Rizkyana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Putri dari Suara Gresik ya. Dan selanjutnya kita ke Mahardika FM Kota Blitar bersama Afik Rahardian. Bertambah 2 orang per tanggal 24 Agustus 2020 jumlah kumulatif pasien konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar mencapai 100 orang. Afik, silakan. Perkembangan COVID-19 di Kota Blitar per tanggal 24 Agustus 2020 terdapat 2 kasus konfirmasi baru. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. 2 kasus konfirmasi ini pada tanggal 24 Agustus 2020 melakukan pemeriksaan RT-PCR mandiri dengan hasil positif, terdiri dari seorang laki-laki berusia 64 tahun asal Kelurahan Karangtengah dan seorang laki-laki berusia 56 tahun asal Kelurahan Sentul, dan saat ini melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Selamat siang.